Salam, selamat kita berjumpa lagi di dalam channel kami tentang berita Sion. Pada saat yang berbahagia ini, kami kembali akan menyampaikan firman Tuhan yang berhubungan dan di dalam temanya kami mengambil di sini temanya adalah peperangan rohani yang akan dimulai dari lembah Yosafat atau lembah penentuan. Jadi peperangan rohani yang akan dimulai, yang telah dimulai dari lembah Yosafat. Ya, itu tema yang akan kami sampaikan. Selanjutnya pada saat ini kami akan menyampaikan dasar-dasar firman Tuhan yang mendasari apa yang akan kami sampaikan dalam peperangan rohani ini. Peperangan rohani adalah satu pelayanan yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan, tubuh Hamasya di akhir zaman. Peperangan rohani itu Yosua akan memimpin sebagai kepala dari tubuh Kristus, adalah panglima perang atau raja di atas segala raja yang akan memimpin tubuhnya dalam pergerakan peperangan rohani tingkat tinggi melawan segala kekuatan roh-roh jahat, awan-awan gelap, dan segala bentuk setan sampai kepada mengikat ular naga. Setelah itu akan masuk ke kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya. Jadi ini peperangannya ini akan dimulai dari timur ke barat. Peperangan ini dimulai dari timur ke barat. Dengan demikian kita mendengarkan dasar firman Tuhan yang menjadi peperangan rohani adalah Yoel 3 ayat 9, 10, 11 sampai 16. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, persiapkanlah untuk peperangan, gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ni pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segala penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawa turun, ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, Tuhan dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan akan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan dari langit dan bumi menggoncang, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan Yahweh adalah perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Ya, ini peperangan akhir zaman yang dimulai dari lembah Yosafat. Kita lihat lagi di Markus 11, di Markus 16 ayatnya yang ke-8b. Dengan singkat mereka menyampaikan suatu pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesua sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Ya, peperangan ini Yesua bilang itu dimulai dari sebelah timur, tempat matahari naik. Peperangan rohani ini akan dimulai dari tempat matahari naik, yaitu sebelah timur dari Yerusalem. Dan itu Yesus sendiri menyatakan bahwa berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Nah, posisinya dia mulai dari sebelah timur. Yang kedua adalah sebelah timur itu ada tempatnya, lokasinya itu dia mulai dari lembah Yosafat atau lembah penentuan. Haleluya.
Lembah Yosafat atau lembah penentuan itu sebelah timur yang dimaksud di sini adalah ujung bumi timur, yaitu di Papua. Haleluya. Selesai di ujung bumi timur Papua. Peperangannya dia mulai dari sana. Peperangan rohani, ini bukan peperangan jasmani. Peperangan rohani sesuai Efesus 6 ayat 12. 12. Perjuangan kami di dunia bukan melawan darah daging, tapi melawan penguasa, melawan roh dan awan-awan gelap. Nah, dia mulai dari Papua, tempatnya di Lembah Yosafat. Nah, Lembah Yosafat ini yang dimulai dari Lembah Yosafat. Untuk mengenal Lembah Yosafat, saya akan membawa dalam satu kesaksian, beberapa kesaksian dari hamba-hamba Tuhan yang mereka lihat di dalam roh. Tentunya ini peperangannya itu peperangan di dalam roh, yaitu tubuh Hamasya yang memiliki karunia roh melawan dengan kuasa antikris, kuasa-kuasa iblis. Jadi melawan dosa, kelemahan, iblis, dan segala antek-anteknya, kejahatannya. Haleluya. Itu peperangannya dia mulai sampai dia mengikat ular naga. Baik, kita melihat ada beberapa dari Yoel 3 tadi. Yoel 3 diberitahukan bahwa maklumkanlah ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil maju. Haleluya. Jadi Lembah Yosafat itu Tuhan bilang itu di kepada kami itu disebut di Tilidoko, atau di Tilidoko itu artinya dalam bahasa roh itu Likmini. Likmini itu lembah tinggi. Lembah tinggi, lembah penentuan, lembah yang ditentukan oleh Tuhan. Itu bahasa roh Tuhan beritahu sama kami itu Likmini. Lalu jauh sebelum itu tahun 1998 itu saya ketemu dengan Bapak Mulyawan, tokoh karismatik Papua. Dia kasih tahu sama saya pertama kali jabat tangan dia beritahukan bahwa kalau kamu datang dari Wagete Tigi, kamu harus pegang firman Tuhan baik-baik. Saya tanya mengapa? Beliau menyatakan bahwa semua rahasia duraka neraka akan dibongkar dari Wagete, dari Tigi, dari Mewo. Nah, dari sana akan mengadakan peperangan-peperangan dahsyat. Semua rahasia duraka neraka akan dibongkar dari sana. Saya antara percaya dan tidak. Pada waktu itu memang saya karena orang baru, saya percaya apa dia bernubuatkan, ternyata ini benar. Rahasia-rahasia tentang bagaimana membongkar rahasia neraka, duraka, setan jenis model apapun harus dibongkar. Dan dibongkar itu dari tahun 2006 sampai sekarang sudah hampir 23 tahun. Nah, selanjutnya kami diberitahukan oleh kesaksian dari seorang hamba Tuhan, Putri Sion. Dia memberitahukan bahwa Tuhan memberitahukan dia bahwa di Papua itu ada satu lembah Yosafat, ada lembah penentuan. Dari tempat itu terjadi memulainya penghakiman. Dari tempat itu juga akan mulainya peperangan. Dari lembah Yosafat itulah akan ada pengurapan. Jadi orang-orang yang hanya orang-orang yang punya mata rohani itu yang akan pergi ke sana dan mereka akan melihat. Lalu mereka mendapat pengurapan dari situ. Lalu mereka akan berperang dalam peperangan rohani untuk menghancurkan dan membungkam setiap kekuatan-kekuatan sampai kembali ke Yerusalem. Itu seorang hamba Tuhan yang dia menguatkan kami dalam peperangan yang kami jalan. Selanjutnya itu dari Putri Sion. Ada seorang hamba Tuhan namanya hamba Tuhan Agustinus Go. Bapak ini dia puasa 20 dia puasa 2 minggu. Dalam puasanya Tuhan perlihatkan dia itu bahwa peperangan akan lawan setan besar, setan kecil, semua bentuk kelemahan, bentuk kedagingan, bentuk apa saja akan dilawan. Semua bentuk setan model jenis apapun akan lawan habis. Setelah itu beliau bilang Tuhan perlihatkan mas dia itu nanti terakhir mereka akan ikat ular naga. Mereka akan ikat ular naga. Setelah itu akan perang terus. Jadi itu memperlihatkan sama dia. Baru dia datang memberitahukan bahwa peperangan rohani itu dia akan mulai dari sini. Itu tahun 2008. Beliau ini hamba Tuhan Agus Lola setelah pulang dari puasa 2 minggu dia beritahukan itu. Haleluya. Selanjutnya kesaksian yang diberitahukan oleh seorang hamba Tuhan dari Manado, Nenek Ariet.
Dia memberitahukan bahwa dari tempat yang gelap akan terbit bintang timur itu dari dalam hatimu. Dari sana akan dimulainya peperangan rohani. Nah, dia bernubuat seperti itu. Haleluya. Hamba Tuhan dari selanjutnya hamba Tuhan dari Sukot dari Yerusalem, Rekriden. Mereka melihat dari sana dalam suatu khotbah, mereka khotbahkan dan mereka lihat visi Tuhan dan mendengar suara Tuhan bahwa pasukan serdadu Tuhan itu akan datang dari tempat rahim matahari, tempat bayi dilahirkan, yaitu dari Papua. Haleluya. Ini mereka menyatakan seperti itu, hamba Tuhan dari Kridin, dari Yerusalem. Haleluya. Nah, lalu ada banyak hamba Tuhan yang mereka memberitahukan bahwa dia mulai titiknya itu dia dari Likmini, dari Tigi, dari Wagete, dari Tigi, dari Mewo, dari Papua, itu dalam doa peperangan yang akan dimulai. Dan Lembah Yosapat itu memang ada di situ. Haleluya. Lembah Yosapat itu ada di situ. Tahun 2006 itu kami KKR pertama adakan di situ, KKR Persi tubuh Kristus lokal. Tuhan memberitakan 2 visi besar. 5 benua punya setan itu dia kumpul di daerah Tigi. Lalu kami tanya Tuhan, kenapa dikumpul di daerah Tigi? Tuhan bilang itu karena dia punya induknya ada di sini sehingga kamu harus berperang untuk nanti kamu akan masuk dalam peperangan. Tuhan bilang begitu. Selanjutnya burung merpati dalam rupa Roh Kudus. Roh Kudus dalam burung merpati turun di atas daerah Tigi, baru Tuhan memberitahukan bahwa itulah satu gerakan Tuhan yang pengurapannya akan dimulai dari sini. Itu KKR pertama tahun 2006. Haleluya. Selanjutnya visi kami dalam pelayanan kami adalah doa peperangan. Doa peperangan, kalau kita bicara doa peperangan itu memang dahsyat. Doa peperangan rohani itu salah satu visi yang dari gereja Tuhan tubuh Amasya. Gereja tubuh Amasya selain pujian, selain penyembahan, selain juga pelepasan, pemberesan dosa dan pelayanan lain dalam membangun tubuh Kristus. Ada satu juga yang nanti disebut dengan selain pemulihan, doa pemulihan, selain juga ada namanya peperangan rohani. Peperangan rohani itu yang menggenapi firman Tuhan dalam Wahyu 19. Dalam kitab Wahyu 19 itu ayat yang ke-11. Haleluya. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Ya, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Haleluya. Jadi dalam peperangan rohani ini yang menjadi panglima perang itu adalah Yeshua HaMashiach Adonai sendiri. Haleluya. Sedangkan yang menjadi serdadu-serdadu Tuhan dalam peperangan ini adalah orang-orang yang telah melalui baptisan air, baptisan roh, lalu telah memiliki perlengkapan senjata rohani. Karena itu peperangan dalam roh. Haleluya. Ini bukan peperangan jasmani, ini peperangan di dalam roh. Haleluya. Jadi peperangan dalam roh. Haleluya. Lain akan menjadi mata, lain menjadi telinga, melihat telinga dan lain-lain untuk berpeperangan. Ya, dalam peperangan melawan roh jahat. Itu sudah dimulai dari tahun 2017 itu sudah mulai masuk ke pelayanan rohani tingkat tinggi. Itu Tuhan lengkapi semua perlengkapan senjata surga, dari surga lengkapi senjata, berbagai macam senjata dari surga itu banyak. Bukan saja yang kita lihat dalam PPS nama ayat yang ke 10 sampai dengan 17 yang ada perlengkapan itu bukan saja itu. Tapi saudara semua kasih tahu peperangan rohani dan Tuhan punya peperangan. Alat-alat perang itu terlalu banyak, peluru apa semua itu terlalu banyak. Haleluya di surga. Ada juga pesawat-pesawat tempur Tuhan punya. Pesawat-pesawat tempur yang Tuhan sediakan. Jadi itu akan dipakai juga dalam nanti peperangan akhir sama peperangan dalam perang Harmagedon dan perang Gog dan Magog. Haleluya. Dan ini kita sudah masuk dalam peperangan itu. Dengan demikian, kalau perempuan itu tidak bisa dia masuk perang. Haleluya. Siapa perempuan? Dalam struktur pemerintahan tubuh Kristus itu
Kepala dari Yosua adalah Abah Yahweh. Kepala dari perempuan, kepala dari Yosua, dari laki-laki atau tubuh Kristus adalah Yosua. Sedangkan kepala dari perempuan adalah laki-laki atau tubuh Kristus Masia. Siapa laki-laki itu? Mereka-mereka yang telah memiliki karunia roh, telah dibaptis dalam roh, telah dibaptis dengan memiliki pengurapan roh dan memiliki pengurapan perlengkapan senjata rohani. Mereka inilah yang akan mengadakan peperangan rohani di akhir zaman. Dan peperangan rohani sedang dilakukan. Haleluya. Kita lihat pada akhir-akhir tahun 2006. Itu gerakan-gerakan daripada antikris juga bukan sedikit yang dia bergerak. Itu okultisme, ilmu hitam, ilmu putih, dukun santet. Bukan sedikit yang kerjasama dengan manusia untuk mau bikin kacau gereja Tuhan di tanah Papua, bikin kacau ini itu. Tetapi Tuhan punya perlengkapan dan peperangan rohani juga sangat dahsyat dalam peperangan ini. Tidak terhitung banyak dalam peperangan ini. Haleluya. Banyak orang berkata bahwa banyak orang-orang yang tidak tahu doa peperangan dan tidak tahu pekerjaan dalam dimensi roh itu, mereka bilang bahwa setan itu tidak dapat dibunuh. Bagaimana setan itu tidak dapat dibunuh? Bahkan banyak orang yang tidak mau peperangan itu, iblis tipu mereka supaya setan juga bawa masuk ke surga. Bagaimana bawa masuk ke surga? Sedangkan di surga di sana terjadi peperangan di alaman surga. Kita lihat Wahyu 12 itu. Haleluya. Di Wahyu 12. Di Wahyu 12 ini terjadi peperangan. Haleluya. Naga dikalahkan. Maka timbullah Wahyu 12 ayat 7 sampai dengan 9. Naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut si iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Haleluya. Jadi ceritanya mereka ini masuk menguasai wilayah surga. Wilayah surga itu di mana? Lantai kedua. Lantai kedua itu ada di mana? Haleluya. Lantai kedua itu satu secara roh itu orang-orang Kristen sedunia yang belum mengalami baptisan roh. Mereka masih baptisan air, tingkat kebenaran. Di situ iblis masih bisa bermain. Haleluya. Bisa menguasai karena alaman itu telah diserahkan kepada iblis. Wahyu 11. Lalu yang kedua adalah di dalam roh itu wilayah surga tingkat 2 itu adalah di mana? Wilayah lantai 2 itu di wilayah di Papua. Papua di Taman Eden. Papua ini dikepung oleh 5 benua punya ilmu hitam, ilmu putih, dukun santet. Dari berbagai negara punya. Dibawa masuk oleh orang-orang dari bangsa-bangsa. Mereka bawa masuk untuk genosida orang Papua. Mereka bawa masuk dari luar, dari bangsa-bangsa. Kenapa dibawa masuk? Karena memang firman Tuhan tadi dalam Yoel 3 itu. Tuhan yang mengundang pahlawan bangsa-bangsa dari utara, timur, barat, selatan diundang ke Lembah Yosafat di Tilu untuk mengadakan penghakiman dan Bapa menghakimi bangsa-bangsa dan peperangan rohani harus dilakukan dari sana. Haleluya. Jadi dimulai dari ditetapkan di satu titik tempat itu Tuhan berperang. Di mana? Di Lembah Yosafat. Haleluya. Di Lembah Yosafat. Dari sinilah akan terjadi peperangan-peperangan luar biasa. Jadi jangan anggap bahwa Amerika itu tidak punya setan. Amerika, Rusia, Eropa, Amerika, India, Cina, Arab, Indonesia itu mereka membeli segala bentuk okultisme, segala bentuk kekuatan, racun dan model apapun mereka masuk. Bagaimana supaya Papua ini digenosida habis-habisan. Tetapi kamu lihat sampai di Papua itu ada Tuhan di situ. Ada Tuhan Yesus Masih Adonai. Dia menjadi panglima perang. Dia menghancurkan semua kekuatan apapun yang masuk dari diam-diam terang-terangan. Haleluya. Peperangan rohani terjadi. Haleluya. Kita lihat sekarang ini dari tahun berapa 2006 itu sudah mulai banyak terjadi penyakit di Papua. Banyak mengalami kekacauan di Papua. Banyak mengalami kematian di sana sini. Dengan berbagai penyakit dengan ini itu. Orang banyak tidak tahu bahwa Papua sedang dikepung. Tahun 2014 Benny Hinn datang dan Benny Hinn menyampaikan bahwa di Jayapura
Setelah dia KKR di sana tidak terjadi banyak mukjizat. Setelah dia kembali dari Jayapura ke Sydney ke Australia, dari sana Australia dia berdoa tanya Tuhan. Bapak dari surga bilang sama Ben Hinn bahwa Papua masih dalam proses perang salib. Apa perang salib? Haleluya. Peperangan rohani, lembah Yosafat. Haleluya. Di lembah Yosafat peperangan rohani. Haleluya. Itu. Jadi peperangan rohani ini, haleluya. Kalau orang-orang rohani, orang-orang Kristen kalau tidak tahu, tidak bisa berperang atau tidak tahu peperangan rohani, terutama orang-orang yang dari karismatik, umpamanya dari gereja-gereja Pentakosta, GPI, dari gereja-gereja persekutuan, terus dari gereja-gereja GPDI, GBI dan lain-lain. Kalau orang-orang kalau tidak tahu doa peperangan, itu sama dengan perempuan. Jadi namanya orang-orang di dalam roh itu harus peperangan rohani. Alkitab mencatat demikian. Wahyu 19 ayat ini. Itu siapa? Orang-orang yang bangkit membentuk satu laskar Kristus, satu serdadu Tuhan yang akan bergerak. Haleluya. Kemarin bulan April tahun 2020 itu tema tahun ini, tema Tuhan berikan kami program kerja tahun itu ada 2. Hanya satu itu berhubungan dengan segera melengkapi perlengkapan senjata rohani. Yang kedua adalah memiliki hikmat, membuka hikmat Salomo, buku hikmat Salomo dibuka untuk juga dipakai nanti di dalam peperangan. Dengan hikmat mengalahkan bangsa-bangsa, dengan hikmat buku Salomo mengalahkan bangsa-bangsa. 2 itu yang Tuhan kasih. Jadi kemarin bulan April tahun 2023 itu serdadu Tuhan di seluruh dunia itu sudah dipersatukan. Tapi gerakan dia punya, Tuhan bilang itu dia pergerakan peperangannya itu dia tetap mulai dari Papua. Haleluya. Pemanya kami masuk peperangan rohani. Pemanya peperangan rohani menghancurkan penguasa di Kalimantan punya penguasa. Haleluya. Atau di Madura punya penguasa. Tuhan bawa kami selesaikan Madura punya. Pada waktu kami berperang, roh dari semua orang-orang yang serdadu Tuhan yang ada di seluruh dunia itu bersatu. Jadi bersatu ketika mereka berjalan. Jadi ketika serdadu itu dia dipersatukan itu, nanti dari Lake Mini, Tilimewa, Papua itu, Wagete, itu ke Papua kembali ke Yerusalem itu akan mereka bergerak. Ketika mereka berjalan saja itu patung-patung dewa-dewi apa semua itu rubuh kiri kanan. Haleluya, itu dahsyat. Peperangan itu nanti dahsyat. Peperangan itu dahsyat. Haleluya. Nah itu. Jadi di mana peperangan rohani itu harus dimulai dan di mana lokasi-lokasi harus dibersihkan. Lokasi apa yang dibersihkan? Sekarang Tuhan berurusan dengan Papua. Haleluya. Di Pulau Papua ini Tuhan berurusan. Dari akar dari tanah di batu dasar di bawah Papua itu sudah sampai ke atas tuh Tuhan hari ini sedang Tuhan berperkara berurusan membersihkan wilayah-wilayah atmosfer udara di langit di bawah. Ini sedang dibersihkan. Haleluya. Itu salah satu peperangan rohani dan kami sampaikan bahwa betapa pentingnya doa peperangan rohani. Haleluya. Kami tidak mengupas ke dalam tentang bagaimana perlengkapan rohani dan juga bagaimana senjata perlengkapan rohani atau cara teknisnya bagaimana, kami tidak uraikan di sini. Haleluya. Kami hanya memberitahukan bahwa titik lokasi itu mulai dari peperangan dimulai dari Papua Timur itu di Papua, dari lembah Yosafat itu dari Tigi, Mewo di Papua. Dia akan mulai ke Indonesia dan menyebar ke bangsa-bangsa. Lalu yang ketiga adalah dengan demikian, dan itu sudah banyak hamba Tuhan tadi kami sudah awal bersaksi, sudah banyak hamba Tuhan sudah melihat itu. Dengan demikian kami harapkan semua anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen yang berminat atau mau masuk dalam peperangan rohani model ini di dalam roh, menjadi laskar Tuhan, menjadi serdadu Tuhan. Haleluya. Kami harapkan supaya mereka punya kerinduan untuk masuk dalam satu barisan ini sehingga kita bergerak itu, peperangan itu bukan lawan manusia. Bukan melawan manusia, tetapi kita lepaskan pengampunan. Lalu kita berperang hancurkan setan-setan yang ada dalam manusia-manusia itu. Haleluya. Manusia entah siapa saja. Haleluya. Yang menjadi musuh kerajaan Yahweh. Yang menjadi musuh kerajaan Yahweh, yang menjadi musuh wilayah Papua.
Kita di Papua harus bersatu bagaimana membangun doa peperangan untuk menghalau, menghardik kejahatan dan menghardik semua kejahatan yang mau roh peperangan, roh pembunuhan, roh pembunuhan, roh persinaan, roh huru-hara, roh intimidasi, roh penjajahan, roh apa saja yang sedang menguasai Papua harus halau dengan doa peperangan. Saya sangat terlalu yakin dan percaya kalau kita semua bersatu baru mengerti perkara doa peperangan ini. Kalau mengerti semua, nah itu kecil, haleluya. Itu kecil. Apapun kekuatan yang mendorong bangsa-bangsa mereka masuk untuk bagaimana supaya membunuh orang Papua, genosida orang Papua, menjajah orang Papua, mencuri apapun. Itu kalau kita kancing dengan doa dan kita terus serahkan dengan doa peperangan dan haleluya. Itu luar biasa. Kekuatan-kekuatan tidak berdaya. Mereka apa kekuatan okultisme di bawah tanah atau jalur air, jalur binatang air, jalur kargoisme, jalur kubur, alam kubur atau jalur alam sadas, maskapai dan lain-lain. Itu tetap doa peperangan jalan terus dan kekuatan dia tidak berdaya di tanah ini. Haleluya. Dia tidak berdaya karena atmosfer udara dan doa peperangan teritorial itu sudah kuasai. Haleluya. Jadi semua orang harus menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan, harus menjadi saudara-saudara Tuhan untuk kita berperang. Haleluya. Kita berperang, kita berdoa, kita mengadakan doa peperangan. Ada orang bilang begini, ada hamba Tuhan banyak mengajarkan wah, kita diam nanti Tuhan yang berperan menggantikan kita. Benar, Tuhan yang dalam prinsipnya Tuhan berperan menggantikan kita. Tapi kalau kita tidak buka mulut dan tidak berdoa, haleluya, Tuhan tidak kerja. Haleluya. Tuhan Bapa di surga itu menunggu kita berdoa, kita bergerak. Haleluya. Di dalam hukum roh perang itu seperti itu. Haleluya. Ya, itu bagaimana peperangan menghalau kuasa-kuasa kegelapan. Haleluya. Jadi dengan kuasa kegelapan, dengan peperangan rohani inilah yang akan menggoncangkan 5 benua. Peperangan rohani inilah yang akan menggoncangkan bangsa-bangsa dan negara-negara. Peperangan rohani dengan kekuatan roh Tuhan dan pasukan elit masuk ke surga akan turun dan akan menggoncangkan bumi. Yang akan menguncurkan unsur-unsur bumi. Dengan peperangan rohani inilah akan menggoncangkan organisasi-organisasi manusia. Akan menggoncangkan agama-agama bangsa-bangsa. Akan menggoncangkan segala kekuatan-kekuatan supernatural dari segala kerajaan yang akan digoncangkan dengan doa peperangan. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Wahyu 19 ayat yang ke-11 sampai dengan 23 dan juga Wahyu 20 ayat 1, 2, 3 sampai kepada ular naga diikat. Setelah itu masih perang terus lagi. Haleluya. Setelah perang terus sampai mengakhiri. Tuhan bilang sudah cukup, itu baru cukup. Haleluya. Nah, nanti setelah itu selesai baru kita masuk ke perang selesai baru menuju kerajaan damai. Haleluya. Pada waktu peperangan selesai dan menuju kerajaan damai, mereka yang telah berperang akan memperoleh mahkota kemenangan. Karena mereka telah banyak memenangkan jiwa-jiwa. Haleluya. Itulah yang bisa kami sampaikan. Dengan demikian bagi orang-orang yang mengikuti dan mendengarkan apa yang kami sampaikan ini, kalau di antara kamu ada yang tidak percaya, ada yang tidak yakin, haleluya. Kalau ada yang tidak percaya, ada yang tidak yakin, kami mau katakan sama kamu bahwa kamu harus, saudara-saudari harus berdoa, tanya Tuhan, apakah benar demikian? Haleluya. Tanya Tuhan. Tuhan akan memberitahukannya. Haleluya. Demikian bisa kami sampaikan. Terpujilah orang-orang yang mau menjadi, terpujilah Tuhan Yesus Masih Adonai, Panglima perang kita. Haleluya. Yang telah melengkapi kita dengan perlengkapan senjata rohani, sehingga kita tunduk di bawah kuasa tangannya. Kita hanya buka mulut dan kita hanya berdoa. Haleluya. Tetapi Tuhan yang berperang menggantikan kita. Haleluya. Ketika kita berdoa, haleluya, dan berperang, Tuhan yang akan menggantikan kita. Tuhan yang menghancurkan kekuatan-kekuatan. Mazmur 144 ayat 1. Terpujilah Tuhan gunung batu kami yang mengajarkan kami untuk bertempur, mengajar jari kami untuk berperang. Haleluya. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.